Tak tahu malu, Demokrat malah lempar bola panas Hambalang ke Jokowi. Kalau saya menyebut Demokrat atau SBY, apa yang ada di benak Anda pertama kali? Pasti banyak. Tapi tidak akan jauh-jauh dari kata prihatin, mangkrak, dan mahakarya Candi Hambalang. Ini bukan saya yang bilang, hanya pengamatan saya selama bertahun-tahun ketika publik menyindir kelompok ini. Apalagi soal Hambalang, entah kenapa ini sudah melekat erat dengan mereka. Sudah jadi semacam hak paten, dan ini jugalah yang membuat mereka jengah dan jadi seperti cacing kepanasan setiap kali disinggung soal itu. Baru-baru ini, Demokrat mulai jengah karena terus disalahkan terkait kasus korupsi Hambalang yang terjadi di masa pemerintahan SBY. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra mengatakan pembangunan Hambalang bisa dilanjutkan pada masa Presiden Jokowi, dan dia menyebut Presiden Jokowi yang membuat proyek tersebut mangkrak. Herzaki Mahendra mengatakan, Hambalang bisa diteruskan, tapi dibuat jadi candi oleh Presiden Jokowi. Merespon sindiran dari Denny Siregar yang menyebut kasus Hambalang akan selamanya muncul dalam hidup SBY. Kader Partai Demokrat lainnya, Yan Harahap, juga menyebut kasus Hambalang telah selesai dan KPK telah menyerahkan kepada Jokowi untuk dapat diteruskan pembangunannya. Kata Yan Harahap, tetapi tak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, sengaja dimangkrakan, wallahu alam. Jadi dapat disimpulkan yang bikin mangkrak Hambalang adalah Pak Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bakhtar, yang juga menyebut sudah jadi kewajiban pemimpin setelah SBY untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Dia berkata, karena di sisa era SBY tak bisa atau tak boleh dilanjutkan karena masih dalam proses hukum. Jika hingga akhir 2024 tak selesai, kita tahu siapa yang bikin ini mangkrak, kata dia. Waduh, memang sih, KPK ini sudah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Pada awal tahun ini, Menpora Zainuddin Amali juga mengatakan ada rencana untuk melanjutkan pembangunan Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit yang sudah siap bertanding. Tapi menurut saya tidak segampang itu, karena bangunan tersebut sudah lama mangkrak dan harus dilakukan audit fisik bangunan. Karena ada kabar yang menyebutkan bangunan tersebut sebagian ambruk dan amblas, entah karena konstruksi yang tidak sesuai spek atau faktor alam. Intinya, bangunan ini memang sudah bermasalah sehingga dihentikan, terutama masalah hukum, sehingga banyak yang terlibat di dalamnya. Maklum bro, proyek triliunan sih. Melibatkan siapa? Silahkan cek sendiri dari partai mana. Tapi Demokrat ini benar-benar nggak tahu malu, kadernya kompak dan seragam untuk membela partainya dan SBY dari isu Hambalang dan tanpa malu melemparkan kesalahan pada Jokowi. Partai ini memang pantas nyungsep karena memang kebanyakan kadernya terlalu munafik dan nggak becus dalam menanggapi sesuatu. Ada yang sebagian tak beres. Wajarlah partai ini semakin lama semakin nyungsep perolehan suaranya. Dari angka 20% hingga nyungsep menjadi hanya 7% di 2019. Mudah-mudahan kalau begitu terus cara Demokrat bertingkah kayak bocah, suaranya bisa mencapai rekor 3% di 2024. Sehingga sang ketum bakal merengek dan gak bisa tidur nyenyak membayangkan kursi presiden yang tidak terjangkau. Masa kualitas Demokrat makin murahan begini? Jelas-jelas ini adalah upaya lempar masalah, yaitu sebab dan akar masalah ke orang lain. Hambalang dulu dihentikan karena masalah hukum. Loh kok bisa? Tanyalah pada Demokrat. Kalau tidak ada masalah itu, sudah pasti Hambalang tidak akan jadi bangunan angker. Kalau perencanaannya bagus, teliti, tidak akan bermasalah secara hukum. Jadi sumber salah itu jelas ada di era SBY. Lucu ya, ada yang baru-baru ini mengatakan lelahmu adalah lelahku, tapi salahmu bukan salahku. Halah pret, Jokowi tidak punya kewajiban untuk melanjutkan itu. Apalagi katanya butuh audit fisik yang artinya bangunan itu belum tentu layak dilanjutkan. Saya pribadi saja pesimis Hambalang bisa dilanjutkan kalau melihat kondisi bangunannya. Dan kalaupun dilanjutkan dan diselesaikan, Demokrat yang muka tebal itu pasti akan bangga mengatakan itu adalah mahakarya era SBY. Bangganya pasti menggelikan. Bayangkan, SBY muncul sedetik doang di film aja, berisiknya seolah SBY memenangkan Oscar kategori aktor terbaik. Mau salahkan Jokowi ya silahkan, tapi itu tidak akan mengubah takdir dan juga pemikiran publik bahwa Hambalang itu sudah erat dengan era SBY. Bisalah menyangkal, tapi keyakinan publik sudah terbentuk. Bagaimana menurut Anda?
Rezim Joko Widodo dianggap kejam karena mengecilkan jumlah testing di tengah kasus penyebaran virus COVID-19 semakin mengganas. Jika kita mencermati data resmi dari Satgas COVID-19, saya kok melihat pemerintah ini terlihat kejam ya. Demikian ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun, kepada kantor berita politik RMUL pada Senin 19 Juli 2021. Karena, kata Ubedillah, saat dicermati data positif COVID-19 pada 15 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 56.000 dengan jumlah testing 250.000 dan positivity rate-nya 41%. Selanjutnya pada 16 Juli jumlah konfirmasi positif lebih dari 54.000 dengan jumlah testing 250.000 dan positivity rate-nya 46%. Lalu pada 17 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 52.000 dengan jumlah testing 250.000 dan positivity rate-nya 40%. Akan tetapi pada 18 Juli, jumlah konfirmasi positif lebih dari 44.000 dengan jumlah testing 190.000 dan positivity rate-nya 47%. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah testing dikurangi secara drastis. Ini berarti jika tidak dikurangi jumlah testingnya, maka sesungguhnya memungkinkan kasus positif dan kematiannya jauh lebih besar dari data yang dipublikasikan. Demikian kata Ubedillah. Ubedillah pun lantas mempertanyakan alasan pemerintah mengurangi jumlah testing yang dilakukan. Problemnya, mengapa jumlah testingnya dikurangi? Kurang biaya. Padahal anggaran untuk penanggulangan COVID terus naik. Bahkan tahun ini naik dari 699,43 triliun rupiah menjadi 744,75 triliun rupiah. Bertambah 45,32 triliun rupiah. Demikian jelas Ubedillah. Sehingga Ubedillah menilai bahwa rezim Jokowi kejam karena anggaran naik, tetapi jumlah testing terus dikurangi. Sebab jika data kurang aktual dan kurang valid, resikonya strategi penanganan bisa keliru, dan itu membahayakan keselamatan warga negara. Kejam, demikian pungkas Ubedillah. Informasi dari data Satgas COVID-19, kematian dalam sehari per Senin 19 Juli mencapai angka tertinggi, yakni 1.338 orang. Total kematian yang diakibatkan oleh virus asal kota Wuhan, Cina itu sejak awal pandemi menyentuh 74.920 orang. Puluhan mahasiswa Universitas Patimura Ambon menggelar aksi demo menolak PPKM pada Senin 19 Juli 2021. Dalam aksi itu, para mahasiswa juga menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Puluhan mahasiswa Universitas Patimura Ambon berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada Senin 19 Juli 2021. Dalam aksi yang berlangsung di depan kampus Universitas Patimura itu, mahasiswa juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Massa bahkan membawa sebuah spanduk yang mengusung tagar "Turunkan Jokowi". Kami menuntut Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya sekarang juga. Demikian teriak salah satu mahasiswa saat menyampaikan orasinya. Mereka menilai Presiden Joko Widodo telah gagal mengelola negara di tengah situasi pandemi saat ini. PPKM dianggap sengsarakan rakyat. Pemberlakuan PPKM yang dilakukan mulai dari pusat hingga daerah dianggap tidak berdampak terhadap pengendalian virus corona dan malah menyengsarakan masyarakat. Yang paling ironis, di saat masyarakat Indonesia dibatasi secara ketat, pemerintah malah mengizinkan tenaga kerja asing dari Cina terus bebas masuk ke wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Demikian kata dia. Para demonstran mengungkapkan PPKM telah merampas hak hidup masyarakat tidak hanya di ibu kota tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Ambon. Kebijakan PPKM dianggap mematikan perekonomian di daerah. Dari Maluku, kami menyerukan agar Presiden Jokowi segera mundur karena beliau telah gagal. Kebijakannya di situasi sulit saat ini justru membunuh masyarakat. Demikian teriak mahasiswa lainnya. Selain menilai Presiden telah gagal, mahasiswa juga menilai Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan Wali Kota Ambon, Richard
Lauhena Pesi juga gagal mengelola daerahnya. Dalam aksi ini, para mahasiswa juga sempat membakar ban bekas dan memblokade jalan di depan kampus Universitas Patimura dan di kawasan Tugu Dr. Johannes Leimena. Mahasiswa juga menyandera sejumlah mobil truk. Insiden itu tidak berlangsung lama karena polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa segera menghalau massa. Polisi lalu kembali mengatur lalu lintas yang sempat macet hingga menjadi lancar. Tak hanya di Tugu Leimena dan di depan kampus Universitas Patimura, aksi menolak PPKM juga berlangsung di kantor Wali Kota Ambon. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, sebanyak 227 personel Polresta Pulau Ambon dikerahkan ke sejumlah titik aksi. Langkah-langkah rejim hari ini juga membuat saya juga pesimis tentang masa depan demokrasi, karena nampaknya arahnya justru ke arah otoritarianisme yang kemudian dibingkai dengan praktek yang seolah-olah demokratis. Dan ini sebetulnya juga problem lain dari populisme yang sekarang sedang terjadi. Jadi memang demokrasi sekarang mengalami satu episode buruk di Indonesia karena aktor politiknya memang bagian dari populisme. Kemudian pesimisme juga muncul karena masyarakat kita memang dibungkam kan. Makin mengalami situasi yang tidak berani bersikap kritis terhadap kekuasaan dan lain-lain. Tapi sedikit optimis karena ada gerakan mahasiswa ya kan misalnya yang menolak Omnibus Law misalnya. Ada gerakan mahasiswa yang melakukan gerakan reformasi di korupsi dan lain-lain.